Welcome back to my channel. Di channel Coach Kevin in Swiss. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ko Victor. Halo Ko Victor. Ya. Terima kasih Ko Victor dari kasih waktu sama tempat Ya. untuk podcast sama Ko Victor. Siap. Ya. Jadi Ko Victor ini salah satu pelatih basket ya, yang sekarang jadi pembalap ya, sembalap ya. Oke. Pembalap apa? Enggak. Oke. Sembalap. Sekarang aku mau tanya ke Victor ya. Siap. Ke Victor dulu sebagai pemain. Ya. Awalnya itu suka basket umur berapa? SMP 1 SMP kelas 1. Oh. baru mulai Di mana itu? di Pademan. Panderman. Ya. Langsung ikut klub atau? Oh enggak, awalnya masih ikut teman kumpul-kumpul gitu. Oh, cuma temen ekstrakurikuler aja. Ya, di lapangan, enggak di luarnya sekolah. Di lapangan anggur. Oh, anggur itu. Dulu enggak seperti sekarang lebih panjang lapangan. Sekarang kan pendek. Kelas 1 SMP ya. SMP mulai. Terus pertandingan pertama, kompetisi pertama sebagai pemain SMP itu? 3-on-3 di Taman Harapan. Oh, di Mawa. Ya. Tuh. Juara berapa lo? Juara 1. Langsung juara 1. Ya, 3-on-3. Sama siapa lo Mas? Keluarkan 2 tim waktu itu. Satunya juara 1, satunya juara 3. Wah, lumayan yang ngambil nomor semua. Iya. Enggak apa-apa ya, mati. Enggak apa-apa ya. Nggak bisa dipasang. Oh, ada suaranya. Lu gak ada memang nanti keluar. Oh, siap. Itu Koko juara 1 ya? Juara 1. Oke. Terus sebagai pemain di SMP itu sudah ikut klub? Mulai ikut klub kelas 2 SMP di Bima Sakti. Bima Sakti. Iya. Tahun? Waktu SMP kelas 2. Tahun berapa ya? Oh, tahun keduanya ya tahun berarti ya? kedua nih, iya. Ya. Motivasinya apa itu? Waktu itu ya cuma kumpul sama teman-teman. Oh. Sama Hendri, sama Eri yang sekarang sudah jadi dokter. Oh, kok Erik Erik Cik, C, ya. Oh Itu. ya, Erik Radi ya? Erik Radi. Oh, itu dulu ikut PS juga? Iya. Oh. Kumpul-kumpul. Oke. Terus setelah ikut Bima Sakti sampai 3 tahun ini masih basket terus ya? Terus SMP, SMA, kuliah full basket. Full basket. Itu sama orang tua didukung nggak? Dukung. Dukung banget ya. Oke. Terus dari SMP Panderman tadi ya. Panderman, SMA-nya SMA-nya saya di Santo Albertus. Dempo. Ya. Dari kelas 1 langsung tetap ikut basket juga ya. Satu Dempo semua basket. Langsung meeting nggak Bu? Kelas satunya. Masuk karena kan memang kita SMP itu kan juara-juara di Pademan, terus sama kita sepakatan semua untuk pindah ke satu SMA yang sama juga. Ya, satu Agustus. Oh ya enak ya. Jadi chemistry-nya ya. Chemistry-nya sudah nangkep. Dilanjutkan aja. Siap Bu. Pelatihnya siapa tuh? Kalau di SMA kan tidak ada ya. Belum ada waktu itu. Karena kan kita kan sudah dari pelatih di Bima Sakti namanya Wokswi almarhum gitu. Terus kita tinggal teruskan pelatihannya. Kalau main kan sudah apa? Jadi langsung diterapkan itu ya latihan. Betul. Nah dari angkatannya Koko itu waktu masuk kelas 1 SMA Ya. itu langsung inti semua. Apa Oh gimana? iya, sempat cadangan juga ya, karena kan ada seniornya. Waktu saya kelas 1 kan kita semua dari SMP naik ke SMA kelas 1. Kan ada kelas 2, kelas 3-nya. Ada Pak Alek, Oh. Aleknya Fitri itu. Ya. Terus Stefanus Bos. Sos. Terus udah banyak sih waktu itu. Jadi ini kita nggak langsung karena kan ada seniornya. Nah kalau nggak ada pelatih yang menentukan pemainnya siapa? Kita ganti sendiri. Jadi kayak pertandingan waktu ini sempat kita juara 1 Exos ini benar-benar sendiri. Jadi kalau kita kecapean gitu kita minta ganti. Oh berarti kesadaran masing-masing ya? Iya. Waduh. Jadi Seru. benar-benar ya apa?
nggak ada pelatih, cuma ada guru pembina, guru olahraga kan ikut cuma mengawasi gitu. Biasa kadang kaptennya kan waktu itu Hendrik Sujana. Oh, jering itu. Ya, jering itu ganti gitu. Dari dalam lapangan kasih instruksi ke guru pembina untuk ganti gitu. Time out semua dari kita sendiri. Tapi memang waktu itu kompetisi banyak enggak tanpa pelatih waktu itu? Iya, karena kan guru pembina juga merangkap ya Bu ya? Bukan spesialis guru basket. Jadi ini kalau secara ilmu atau secara strategi permainan kan kurang ya? Iya, lebih jagoan pemainnya. Jadi ini lebih ikut ya. Jadi termasuk profesi pelatih basket ya langka waktu itu ya? Jarang dulu mau nanti basket itu waktu itu hanya swing. Akhir itu waktu itu masih jadi asisten. Komputer ya? Komputer sudah nggak ya? Belum. Oh belum waktu itu. Belum. Masih jauh. Jarang beli basket. Siap. Nah, untuk momen tak terlupakan waktu di SMA, waktu main basket, turnamen apa? Sebagai pemain Sebagai pemain di SMA pasti satu-satunya yang saya ingat ya Exos Cup. Exos Cup yang ya. Ini pialanya ya. Ya. Zoom. Oke, juara 1 nih Bu ya? Ya, itu nasional. Putaran final. Nasional. Ini kualifikasinya di Malang. Tiga tahap penyaringan di tiap kota seluruh Indonesia. Jadi di tiap kota adakan turnamen. Kita di Malang juara, terus dari tiap kota diambil championnya satu untuk di provinsi. Nah, nanti di provinsi diadu lagi sama kota lain. Ada Surabaya, ada Jember, ada macam-macam. Kita lolos ke diambil satu juga untuk mewakili provinsi Jawa Timur di nasional. Itu nasional kita final waktu itu ketemu Medan. Itu metodis. Oh, sama metodis Ya, pelatihnya dulu itu pelatih Freddy. Oh, Freddy Gore itu ya? Ya, pelatihnya Sampurna. Oh, yang Sampurna Sania. Ya, tahu. Sekarang apa? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada Sampurna. Oh, tapi pelatihnya masih ada. Pindah jadi kayak Satya Wacana apa ya? Oh, ganti nama. Iya, salah tiga itu kalau nggak salah Sampurna. Itu dulu. Oh, Pelatih SMA-nya metodis. Finalnya menang berapa itu? Menang 8 sama 10 poin. Oh iya, Jauh ya, sempat. Itu dibawa pemain berapa? Anak Dembo bawa berapa pemain? 11. Oh, 11. Jadi kita terbatas. Gantinya pemain juga terbatas kan. Di tahun keberapanya Bu? Ketiga atau kedua? Di tahun ketiga. Tahun ketiga, tahun terakhir. Wah, Ya, tahun berarti terakhir. paling tak terlupakan, mengesankan sekali ya. Setelah itu menurun apa debunya. Oh, setelah angkatannya Koko lulus Iya. ya? Setelah kata saya kan angkatannya Anthony Sensen. Oh, Anthony Sensen Dragon King itu? Bukan? oh bukan Sentono. Oh, sorry. Kalau SMA-nya itu langsung itu Stanley. Oh, Stanley yang Ya, itu angkatan BS. Ya, Oh, Stanley di sini. di Laksap waktu itu. Oh, siap. Nah, waktu Exos ini musuh terberat siapa Bu? Selain metodis itu? IPPI pasti. Surabaya. IPPI kan. Oh, Surabaya. Di situ ada Indra CLS. Indra Jaya itu. Indra Jaya dari sana. Oh. Itu pengawalan ketat double sampai emosi. Banting kursi Hah? waktu di final. Yang penting siapa Bu? Indra Jaya. Jalannya ya. Oh, saking mangkeli gitu. Modelnya ya. Karena kan nggak bisa dapat bola sama sekali. Oh, Pengawalan double team. siapa sih double team Bu? Ready, Lulung sama Ukis. Poke itu berdua. Jadi, Itu terus wes. depan belakang. Jadi tiap kali masuk area Kihul
full, nggak bisa campur. Stres pasti ya. Stres. Time out, wanting kursi. Pelatih. Teknikal nggak itu waktu itu? Dia banding. Akhirnya di teknikal. Oh. Setelah kedua sudah dikasih peringatan masih emosi terus. Time out nggak? Langsung time out. Time out. Fall out juga? Nggak? Ya, setelah fall out itu tambah lebih gampang lagi kita. Wah, iya harus nggak ada lagi ya. Iya, memang strateginya dibikin emosi. Selain YPPI, nah kalau di Malang kok rivalnya Dempo waktu itu siapa? Waktu itu rivalnya Dempo paling berat ya Waing ya. Oh iya. Ya. Angkatannya siapa? Tapi waktu itu Waing udah undi sama kalau yang negeri Salahuddin dulu. Salahuddin kok ya? Waktu itu kan senternya Aris yang sekarang jadi polisi. Aris senternya Bima Sakti yang Aris Suto yang hitam. Oh iya. Itu terus playmakernya Yudi. Oh Sekarang tahu. masih aktif di Lombok ya. Iya tahu. Itu jadi ini karena teman kita di Bima Sakti jadi ini ya berat karena kan sama-sama tahu strategi ini. Oh iya sih. Sama tahu Tahu kelemahan kelebihannya ya. Siap. Nah, setelah dari SMA, kuliahnya di Unmer saya. Unmer, Iya. kelas Merdeka. Ya, bisa semua, ada yang dulu di Petra, entry di Brawijaya, Bugis di Bandung, dapat bisa semua. Nggak sepakat sebenarnya pengen bentuk tim lagi gitu di kampus apa? Ada Nah, pikiran? ada cuma akhirnya kebenturan jurusannya kan beda-beda. Oh iya sih ya. Akhirnya ya di situ tahun terakhir juga. Dan yang masih di Malang sepakat untuk bantu adik kelas. Ngelatih. Iya, dibantu sama Alek kan juga dibantu juga. Alek itu mulai bantu untuk adik kelasnya untuk latih tanpa ya, maksudnya benar-benar sukarela ya. Jadi nggak ada bayaran sama sekali. Kita tiap sore Senin sampai Sabtu menyempatkan untuk melatih adik kelas Di sela-sela kuliah tuh ya. ya di sana. Nah, Yun. yang juara juga. Itu juga diminta sama pihak sekolah apa? Ya, kesadaran kita. Boleh tapi ya. Malah terima kasih kan. Iya si alumni Iya. juga ya. Jadi kalau pelatih ini unik atau gestus dari dulu memang waktu saya itu tidak ada namanya pelatih dari atlet gitu, nggak ada. Nah, kakak kelas. Nah di Unmer ini kok ada pelatihnya nggak waktu itu? Pasti ada ya. Di Unmer ada. Siapa? Waktu itu ganti-ganti juga ya. Ganti-ganti juga, tapi lebih banyak itu kita seniornya yang melatih. Iya. Jadi seniornya yang melatih. Berat persaingannya di Unmer. Berat. Angkatannya siapa? Sebetulnya kalau persaingannya itu cuma di dalam lapangan itu bisa dimaklumi. Masalahnya ini kan persaingan itu kadang seringnya itu di luar lapangan. Jadi maksudnya di luar lapangan itu orang ke-6. Oh iya. 5 lawan 5, tapi 5 lawan 6, 5 lawan 7, lawan scorer, lawan anu, nah itu yang ya bikin pertandingan jadi berat. Sebetulnya kalau berlangsung sportif ya, apalagi kalau olahraga gitu, harusnya lebih seru, lebih ya. Atau sekarang ya, kalau itu dulu mungkin sekarang lebih baik gitu. Dan mungkin Coach Kevin kan lebih memahami yang kondisi sekarang ya. Tapi itu terjadi ya, terjadi di semua ini, mulai dari Malang, nanti juaranya Malang berangkat ke Surabaya, jadi di Surabaya, nanti juaranya Jawa Timur Surabaya, tanding di Jakarta, terjadi lagi, jadinya ya terus nah itu ya harus dijalani. Nah di Unmer ini Koko masuk melalui beasiswa basket atau?
Saya lewat jalur prestasi Akademi. jalur prestasi olahraga. Olahraga. Iya. Jadi ditawari segala jurusan sama bebas uang gedung. Enak ya. Jurusan apa itu? Saya ambil arsitek. Arsitek. Karena memang senang arsitek. Waktu itu pilihannya memang Koko pengen Unmer atau ditawari Unmer? Sebetulnya kalau pinginnya sih di Surabaya ya, mungkin bareng sama Redi di Petra. Cuma waktu itu orang tua pinginnya berkarir juga di sela-sela basket itu, teruskan orang tua di kontraktor. Jadi ini ya milih di Malang. Nah, di Unmer ini karir basketnya berapa tahun? Di Malang ini Unmer Koko waktu itu 4 tahun. 4 tahun sampai lulus berarti ya? Saya kuliah selesai itu 4 tahun setengah. Sudah ada liga mahasiswa loh? Oh ada, 3 basket mahasiswa. Berturut-turut Koko ikut terus ya? Ikut terus. Surya Pro apa segala macam. Ikutin. Seangkatan sama siapa kok yang jadi pemain pro waktu itu? Dari Kayana. Oh Kayana. Kayana. Dari Satika itu? Dari Satika, iya. Cuma lebih ke Bima Sakti kan memang kerjasama dengan Unmer ya. Jadi iya sih. hampir rata-rata main di Bima Sakti juga kuliah di Unmer. Jadi ini memang satu kesatuan. Jadi kayak Sudiro, zamannya Sudiro, Akyat semua itu kuliah di Unmer. Wahyu, Hidayat, Wahyu playmakernya Mas Sakti semua. Wendy itu juga? Wendy ya. Berarti Ko Victor dari SMP sampai kuliah ini nggak putus ya Bima Sakti? Enggak, lanjut terus. Pelatihnya Koksi terus? Sempet awal-awal dulu kan Sudiro masih. Sweet waktu itu melatih cuma di senior atau tim inti yang senior. Yang junior kasihkan Sudiro. Yang coach Wibio itu? Wibio juga. Ya itu ya. Blitar. Ya Blitar. Itu namanya yang junior. Kalau sudah bagus di junior, baru nanti ketemu sama Sweet di senior. Itu jenjangnya. Nah, setelah jenjang ini, Koko pikiran memang mau masuk dunia profesional apa gimana? Basketnya waktu itu karena senang ya, hobi ya. Pinginnya ke sana ya. Cuma lebih fokus ke liga mahasiswanya. Soalnya kalau di liga mahasiswa kan nggak boleh profesional. Nggak boleh pro ya. Kalau sekarang ya. Sekarang boleh ya. Kalau dulu itu nggak boleh. Jadi ini kalau kita di pro ya harus meninggalkan yang kampus. Kalau sekarang rookie boleh kalau nggak salah. Rookie boleh. Liga mahasiswa mah rookie banyak. Oleh itu makanya perkembangannya banyak. Sering juga waktu kita pertandingan Libama, waktu kita tanding di Solo, musuhnya pakai pemainnya Bineka waktu itu. Senternya Bineka. Karena senternya Bineka main di daftar peserta yang kita lihat ada, ya kita datang ke Aniaya. Itu menang. Boleh ya. Ya karena dia belum pro mungkin ya. Sebetulnya nggak boleh kalau secara peraturan. Cuma karena dia tuan rumah, dia pakai pemain itu. Ya udah akhirnya dirapatkan kalau kamu pakai itu ya kita pakai ini. Biar fair ya. Akhirnya menang ya. Menang jauh. Menang jauh. Seru ya. Loli pun kan juga dari Bima Sakti, dari Unmer. Iya sih. Unmer juga. Unmer. Koming. Ya Koming. Ya bagus-bagus ya Bima Sakti ya. Anton, Bali. Bagus-bagus. Itu satu tim. Anton, Purwo. Nah dari Koko ikut liga mahasiswa itu sempat ketemu nggak kayak Ulu, Kocering di turnamen? Sering ya? Sering menang apa gimana? Ya kebetulan ya menang lah. Menang ya? Sempat menang. Seru juga. Seru ya? Ketemu Baya, ketemu Ivan.
lupa tanya. Ko Victor posisi apa? Posisi 2. Posisi 2 ya. Iya. Shooting guard ya. Shooting. Itu karena Ko Victor suka syuting apa gimana? Waktu itu dulu. Suka syuting sama kan di tim mungkin posisi badan juga kecil, paling kecil juga. Jadi ini bisa perannya kecil. Kalau 3-4 itu kan besar-besar. Pas seminggu berapa kali lo latihan Bima Sakti sama Unmer? Hampir tiap hari ya, nggak ada kosong. Nutut kok belajarnya juga. Otot kan? Cuma apa tapi ya? Tapi udah biasa mungkin ya. Udah biasa mulai SMP itu basket sama jadi ini udah biasa. Senang. Passion itu ya. Apalagi malam kadang kan masih latihan pribadi di rumah. Di rumah saya ada lapangan basket setengah lapangan itu. Full Basketball is my life ya. iya. Gila basket. Gila basket banget itu ya. Luar biasa. Sangat biasa. Dari Unmer kok ya, sekarang aku pindah ke setelah Unmer sama penjajakan waktu itu ikut sempat Porprov dan lain-lain. Sempat ikut Popda, seleksi PON. Opon. Rapon. Prapon itu berarti setelah Popnas Popda ya mungkin ya. Iya, PON itu jadi pekan olahraga nasional itu kan mewakili daerah. Daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur susah karena kan full pemain bintang, banyak pemain luar juga. Beberapa saya ikut NTB. Oh, Ini yang baju biru. sama Coach Ring berarti ini ya. Enggak, Drink ikut nasional. NTB ini anu sih ya. Apa namanya? Nama ibu kotanya? Mataram. Ya Mataram. Ya. Lah kok bisa lo? NTB. Tawari waktu itu mau seleksi ikut NTB enggak. Bilang wis kenapa enggak kan kesempatan ya. Kalau ikut Jawa Timur nggak mungkin beneran ya, karena kan sudah pasti 50% udah Surabaya atau segala macam sudah ketat. Kayaknya saya nyoba atmosfer sport. Keren tuh. Gitu. Sempat pindah KTP Pak? Enggak. Enggak. Oh boleh ya? Bisa. Oh bisa ya, bisa diatur. Bisa. Coba dulu nggak bisa diatur. Berarti benar-benar tim baru ya, nggak kenal siapa-siapa ya? Baru. Wih. Kenal sama nonton asisten pelatihnya Christian. Oh. Christian Sujana. Loh, kok Chris asistennya waktu itu? Asisten. Oh, setelah dia Dan yang dibantu sama playmakernya Bima Sakti tahun lama itu siapa? Yang punya lapangan basket di Bima Sakti di Lombok, namanya Tenggun siapa itu? Terkenal kok playmakernya Bima Sakti tahunnya Akyat William kan William. Oh, Ya. tahu. Itu legend itu, legendnya Bima Oh, Sakti. itu pelatihnya. Berarti bukan orang NTB semua itu ya? Kan dia sudah menikah dengan orang Lombok. Oh. Ya, pindah di sana. Wah. Nah, kok Chrisnya sendiri waktu itu sudah apa pensiun dari profesional? Masih main ya berarti ya? Masih main. Oh. Cuma dia NTB dia enggak main. Juara berapa itu? Oh, cuma seleksi aja. Oh, seleksi Cuma toh. seleksi toh. Jadi pertandingan itu kan ada ketemu Papua, ketemu Indonesia Timur ya. Oh. Ketemu Indonesia Oh, Timur. berarti kualifikasi ini ya? Betul, masih kualifikasi. Kita waktu itu diambil 2, kita nggak lolos. Ada ketemu Papua, ketemu. Jadi belum ketemu Jawa belum. Kualifikasi untuk diambil ke nasional. TC-nya berapa bulan itu? Dada, Hah? langsung ketemu. Waduh, Jadi ini bener-bener ya, bener-bener teman baru ya? karbit. Karbitan. Ketemu, latihan bareng 2 hari, tanding. Seru ya kok. Ya kayak main tarkam gue berarti ya. Wah, tarkam. Tarkaman berarti. Main bon-bonan nih kok Victor ini. Nah, setelah tadi apa? Terakhir berarti ini sama Unmer ya. Terakhir main tuh di tim apa? Terakhir sebagai pemain aktif. Di tim namanya itu Flex.
Oh Flash. Flash itu timnya kita untuk reuni. Jadi timnya Panderman Depo yang dulu ex Bima Sakti kita kumpul jadi satu, istilahnya angkatan 2001 2000 Bima Sakti angkatan gitu, untuk kumpul terus bikin tim sendiri, tim Flash itu ke tanding. Oh sempat ikut kejuaraan itu kan? Oh sebagai klub. Juara 2 kali kok kita, juara 2 rata. Ada Alex, ada Bukit, Bukit tidak ada Bukit waktu itu ke Bandung. Itu Stefanus, Bos. Enak ya, kumpulkan semua angkatan ya. Ya, kumpulkan semua. All Star tadi gue ya. All Starnya cuma All Starnya Tipu. Ada mana? Dilatih siapa itu? Tidak ada. Oh, udah ada tetap. Biasa kita kan yang paling tua kan mungkin waktu paling senior kan Alex, ya Alex yang jadi pemain dia, kapten dia, pelatih dia, gitu. Kira-kira tahun berapa itu? 2009 ya mungkin. 2009. Flash, seingat itu. Hebat itu. Kita urunan latihan di Araya. Araya. Outdoor itu dulu. Malam. Oh. Latihan full. Latihan Waduh, niat ya, udah latihan jam. Iya. Urunan sendiri. Jadi benar-benar urunan sendiri, pendaftaran sendiri, tidak ada pelatih. Kita bisa juara 2 itu lawan timnya Ubra. Turnamen apa ini? Klub. Oh, antar klub. Antar klub, tapi Ubra juga punya bikin. Oh, seru ya. Jadi seluruh angkatan kumpulkan. Seru ya. Tidak ada yang nyangka. Terakhir waktu itu ya. Iya. Setelah itu jadi sempat ngelatih apa sambil ngelatih? Sambil melatih. Waktu melatih itu saya waktu Bener ya. saya angkatan 2001, SMA-nya kan lulus 2001, itu kan angkatan 2001 itu sudah melatih, 2002 itu sudah melatih. Kuliah awal-awal semester bukan melatih sih, lebih melatih kan bantu SMP saya sendiri, SMP Pandeman, terus SMA Depo, terus ternyata SMA lain juga butuh tenaga pelatih. Akhirnya saya pernah melatih di Bina Bangsa tahun pertama. Bina Bangsa waktu awal Yang di Kalam Kudus berarti ya? Iya, yang di Kalam Kudus itu waktu tahun pertama. Sebelum Kopol berarti ya? Belum, Iya. pertama. Oh, tak pikir Kopol itu pertama. Enggak, saya pertama. Waktu sekolahnya masih baru. Ya. Terus di Koryesu juga pernah. Di Langsat itu, yang paling berkesan dia. Langsat. Santa Maria Jalan Raya Langsat. Oke. Itu tadi karir Ko Victor sebagai pemain. Habis ini kita lanjut ke karir sebagai pelatih. Thank you Ko Victor. Thank you.